Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya sangat percaya kita semua sehat-sehat, amin. Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Bulan yang baru dengan tidak kurang satu apapun. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau berdoa, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, dan kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus di awal bulan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami mengalami penyertaan-Mu yang sempurna buat Tuhan, buat kami Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu di awal bulan ini beribadah, bersyukur kepada Tuhan dalam pujian, penyembahan. Dan lebih daripada itu, Tuhan akan memberkati kami dengan perjamuan kudus. Kami bermohon Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya kasih Tuhan turun menyertai kami. Oh ralabasya kata karalabaya rala, pengurapan atas kami. Oh ralabasya kata karalabaya rabasya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan Bapak Ibu. Ini tangan-tangan kami angkat bagi Tuhan. Tanda kami bersyukur kepadamu, mengingat penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Oh ralabasya kata karalaba, terima kasih Bapa. Kami sejahtera, ketenangan yang daripadamu memenuhi hati kami. Kami beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Kami berdoa, bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang mau beribadah sama-sama katakan amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Amin. Mari nyanyikan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin saudara, mari nyanyikan sekali lagi. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama mari sekali lagi bilang buat Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
bagiku anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Nyanyikan anugerah-Mu, anugerah-Mu, ya Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, amin, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber lebih lagi. Amin Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada sampai hari ini. Kami mengalami penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih banyak Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyaka takaralabaya ralabasyaka. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Nyanyikan anugerah-Mu. Oh, oh. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan bilang buat Tuhan hanya anugerah-Mu. Oh, oh, oh. Anugerah-Mu, ya Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bilang kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sumber dan sayang-Mu, sumber. Mari nyanyikan pujian bagi Tuhan, penyembahan kita buat Tuhan.
Mari sembah Tuhan. Oh, hanya anugerah-Mu ya Tuhan, kasih dan sayang-Mu bagi kami Tuhan. Orala basyandara labo Yesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Mari sembah Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak kita sembah Tuhan. Di awal bulan ini mari bawa sesuatu buat Tuhan. Kata-kata cinta kita buat Tuhan. Yesus, perlindungan kami, kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Orala basyang kanara labo, irala basya kata kanara labayara basyedede. Terima kasih ya Tuhan, hanya anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu kami alami sampai hari ini. Orala basya kata kanara labo. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik Tuhan. Orala basya kata karalabo. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, semua karena penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Kami terus mau bersyukur di hadirat Tuhan. Sebab Engkau sungguh amat sangat baik buat kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang mau terus bersyukur di hadirat Tuhan. Dalam pujian buat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Amin saudara. Saya percaya hari-hari ini kita harus lebih banyak bersyukur buat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Amin saudara. Luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dalam pujian kita buat Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik. Amat baik. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang berlindung padanya.
bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Amin saudara, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bilang buat Tuhan, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Mari musik memuji Tuhan lebih lagi. Kami mau bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Yes. Kasih setia-Mu selama-lamanya buat kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau sungguh baik, amat baik. Yes. Syukurlah kepada Tuhan, setiap baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya. Sekali lagi bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Kepada Tuhan, Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bahwasanya tuh bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Semakin banyak kita bersyukur, semakin Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Kami terus bersyukur ya Tuhan. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu,
kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita, sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Makin Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Kami terus bersyukur ya Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik. Engkau amat baik buat kami. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Oh ralabasyakata karalabaya rabasyanda. Ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyakata kara. Kami tetap percaya. Firman-Mu, ya dan amin buat kami Tuhan. Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang terus berharap sama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Oh ralabasyakata karalabaya. Oh ralabaya rabasyakara. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami ya Tuhan.
untuk masuk dalam kebenaran firman-Mu dan perjamuan kudus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, aku percaya Kau mengasihiku. Kuasa-Mu kan dinyatakan di dalam hidupku. Ya Yesus, aku percaya Kau memberkatiku. Firman-Mu kan digenapi di dalam hidupku. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Amin. Mari nyanyikan sekali lagi. Ya Yesus, aku percaya Kau mengasihiku. Kuasa-Mu kan dinyatakan di dalam hidupku. Ya Yesus, aku percaya Kau memberkatiku. Firman-Mu kan digenapi di dalam hidupku. Mari serukan nama Yesus. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau. Kami angkat tangan kami serukan nama-Mu. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Ini kami ya Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu, tidak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, sebab hanya Engkau pengharapan kami. Oh ralabasya kata karalabayar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasya kata kanaralabayar. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Membuat kami mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Pengharapan-pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih sebab kami percaya masa depan kami sungguh ada di dalam Engkau Tuhan. Oh ralabasya kata karalabayar alabosya karalabayar alabasyanda. Yesus, Yesus. Oh ralabasya kata karalabayar. Kami percaya Tuhan. Kami sangat percaya Bapa.
Haleluya. Engkau pengharapan kami. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini sama Tuhan. Haleluya. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau, tak ada lain, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau. Mari bilang sekali lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ora la basha kata kara la bayara la bashanda la bayara la bo la bashekete kara la bashara la bataka. Tidak ada yang lain ya Tuhan yang kami sembah, yang kami percaya. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah kami, pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Takara la bayara la bashando. Terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, kekuatan-Mu, pengharapan-Mu melalui firman dan perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua Bapak Ibu yang sudah siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah memuji, menyembah Tuhan, dan Bapak Ibu pasti diberkati dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mau lihat firman Tuhan dulu. Dan hari ini kita baca sama-sama dari Yeremia, kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Saya percaya Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini pasti sudah hafal ya, kira-kira seperti itu ya, dan saya percaya. Nah mari Bapak Ibu saya baca untuk kita semua. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai Bapak Ibu dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Amin saudara. Itu janji Tuhan. Pada saat umat Israel buang ke Babel, Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia, sampaikan kepada mereka bahwa rancangan Tuhan buat orang Israel saat itu, rancangan damai sejahtera dan sukacita. Amin saudara. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Saya sangat percaya bahwa firman ini juga datang kepada Bapak Ibu dan saya. Rancangan Tuhan buat Bapak Ibu dan saya adalah rancangan damai sejahtera. Amin saudara. Bilang kiri kanan, kalau ada Bapak Ibu dengan keluarga, dengan cara saja bilang rancangan
janji-janji Tuhan itu pasti digenapi juga buat Bapak, Ibu, dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Allah Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus. Itu Ibu. Amin saudara. Saya sangat percaya firman ini juga digenapi buat saya dan buat Bapak Ibu. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada Bapak Ibu dan saya hari depan yang penuh dengan harapan. Ada pengharapan kita, depan kita. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pengharapan Bapak, Ibu, dan saya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan Bapak, Ibu, dan saya. Pertanyaan, asal kita tetap percaya. Amin saudara. Tema kita hari ini yaitu tetap berharap sama Tuhan. Pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kadang-kadang juga saya nggak ada damai sejahtera. Tiba-tiba ada nggak sejahtera. Tiba-tiba aku kayaknya pikiran saya dihantui. Kira-kira pikiran saya kemana-mana. Tapi pikiran saya khawatir. Saudara, mungkin hari-hari itu, mungkin saat-saat itu, ada sesuatu yang menggoda Bapak, Ibu, dan saya. Menggoda pikiran Bapak, Ibu. Bapak, Ibu sudah tenang, sudah percaya sungguh-sungguh. Tapi ada sesuatu yang menggoncangkan atau membuat pikiran percaya Bapak, Ibu mulai khawatir. Ya, mulai bimbang. Nah, firman Tuhan katakan di Yohanes 10 ayat 10 katakan bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan Yesus buat Bapak, Ibu, dan saya. Nah, kalau Bapak, Ibu tetap berharap sama Tuhan, tapi tiba-tiba ada goncangan, ada yang membuat Bapak, Ibu ragu, iya, saya sudah taruh pengharapan kita sama Tuhan, tapi kayaknya kok ada aja godaan-godaan. Nah, ini dia, iblis itu selalu curi damai sejahtera kita. Nah, kalau kita nggak sadar, kita kembali, kita kompromi lagi, ya benar ya, wah benar tuh. Nah, ayah saudara, iblis akan menggerogoti saudara. Dia tidak salah mencuri, dia bunuh, dia binasakan iman Bapak, Ibu, dan saya yang tadinya berharap sama Tuhan, yang tadinya percaya akan janji Tuhan. Ketika diombang-ambingkan, iblis masuk menghantui kita, lalu akhirnya kita sudah nggak percaya. Pengharapan kita goyah, saudara. Kita sudah tidak berharap lagi sama Tuhan, tapi mungkin kita cari pengharapan ke pengharapan yang lain. Orang-orang yang bisa menolong kita. Bapak, Ibu, saya mau katakan, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Tuhan selalu memberikan kepada kita rancangan buat Bapak, Ibu, dan saya. Rancangan hari depan yang penuh harapan. Amin saudara. Damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah atas kita. Perlu Bapak, Ibu minta damai sejahtera terus sama Tuhan. Caranya bagaimana? Datang sama Tuhan, muji nyembah Tuhan, berikan waktu sama Tuhan. Di sana ketika Bapak, Ibu lebih banyak di hadirat Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan itu turun memenuhi kita semua. Membuat Bapak, Ibu bersukacita. Hati-hati hari-hari ini iblis bisa bergoncangkan akan iman kita. Bapak, Ibu, mungkin hari-hari ini juga kita lagi dalam lagi dalam proses, ya. Kehidupan ini melalui ada proses dalam kehidupan ini. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti dia terus mengalami proses. Tidak mungkin jalan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berharap sama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada banyak yang menghantui kita. Ada banyak persoalan yang datang kepada kita. Persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, macam-macam persoalan. Tapi saudara tahu tadi ada janji Tuhan buat kita. Tuhan selalu berikan damai sejahtera buat kita.
11 katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu, Bapak Ibu dan saya, dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudara. Jadi mungkin hari-hari ini kita dalam cobaan-cobaan, ujian-ujian, mungkin sudah bilang, saya udah gak kuat lagi. Tapi ingat, di dalam kelemahan kita dikatakan bahwa dalam kelemahan kita justru sana Tuhan jadi berikan kekuatan kepada kita. Waktu kita dicobai, Tuhan pasti berikan jalan keluar buat kita. Itulah Tuhan Yesus, itulah kasih Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Janjinya masa depan yang penuh dengan harapan. Amin, saudara. Biasa pencobaan itu yang namanya kehidupan Bapak Ibu. Ada saja godaan-godaan, cobaan-cobaan, ada saja kita alami setiap hari. Tapi ingat, ketika kita mengalami yang demikian, mari kita datang sama Tuhan. Amin. Tuhan setia dengan kita. Mungkin kita tidak setia. Ketika mungkin kita sudah diberkati, dulu, kita hebat, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi hari-hari ini kita jauh daripada Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Setia itu penting Bapak Ibu. Kesetiaan Bapak Ibu dan saya kepada Tuhan. Tuhan lebih setia kepada kita. Amin, saudara. Mari kita tetap setia dengan Tuhan. Apa yang pernah Bapak Ibu lakukan dulu, kasih mula-mula Bapak Ibu yang sungguh kepada Tuhan. Mari bangkitkan itu kembali lagi. Kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan kasih kekuatan sama kita. Luar biasa, sehingga apa? Kita bisa menanggung semua pencobaan-pencobaan kehidupan ini di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka tidak pernah Tuhan kecewakan kita. Kenapa? Ada janjinya, dia Tuhan berikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Mari satu ayat lagi kita lihat ya. Tuhan itu setia dengan kita. Haleluya. Amin, saudara. Karena dia adalah Immanuel. Dia selalu menyertai kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Mungkin Bapak Ibu dan saya kadang-kadang saking sibuk, gak punya waktu lagi dengan Tuhan. Capek, 1-2 hari gak pernah lagi, nanti ketika sudah tidak tahu mau buat apa lagi, sudah gelisah, sudah hopeless, lalu datang sama Tuhan. Gak apa-apa, asal datang sama Tuhan. Tuhan menyambut Bapak Ibu dan saya. Karena dia Allah Immanuel, dia menyertai Bapak Ibu dan saya. Amin, saudara. Firman Tuhan bilang begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini dia. Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai Bapak Ibu dan saya. Setiap kemana kita pergi, Immanuel, dia menyertai kita. Amin, saudara. Mari Bapak Ibu, saya sangat percaya ketika kita kembali kepada Tuhan, kita punya pengharapan kita sama Tuhan. Allah Immanuel yang menyertai Bapak Ibu dan saya, maka kita akan menerima kekuatan yang baru. Kita akan melihat masa depan kita yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Itu janji Tuhan buat kita Bapak Ibu. Karena bagi Tuhan, apapun yang kita alami, sesulit apapun, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah apapun yang Bapak Ibu dan saya hadapi, Tuhan sanggup menjawab setiap pergumulan Bapak Ibu dan saya. Asal kita kembali dan punya pengharapan sama Tuhan. Karena Tuhan bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mungkin mustahil, sudah gak bisa lagi, sakit sudah gak bisa, keuangan semua sudah hopeless, sudah jatuh. Tapi Tuhan bisa angkat kembali lagi Bapak Ibu. Sebab bagi Tuhan tidak ada
yang mustahil. Kalau kita berjalan bersama dengan Dia, Immanuel, Allah yang menyertai Bapak, Ibu, dan saya, maka kita akan mengalami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Damai sejahtera terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sebab Tuhan tahu rancangan-rancangan yang terbaik bagi Bapak, Ibu, dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan itu buat kita. Amin, saudara. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memberikan damai sejahtera bagi kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, kalau Bapak Ibu mau menuju, ya itu tergantung pilihan dari Bapak Ibu dan saya. Pilihan. Tapi saya percaya kita memilih rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kita memilih janji Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Bilang kiri kanan. Janji Tuhan buat saudara, buat kamu, buat saya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus terus memberikan kami pengertian. Roh Kudus terus menuntun kami sehingga kami semakin mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberikan kami damai sejahtera. Engkau memberikan dan menyediakan buat kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami sungguh-sungguh menaruh pengharapan kami kepadamu. Oh ralaba syakata karalaba. Di dalam kelemahan kami kuasa-Mu mengalir ya Tuhan. Sebab Engkau memberikan tidak melampaui kekuatan kami. Pencobaan-pencobaan apapun masalah-masalah yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralaba syakata karalaba. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Syikaralaba, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya rabu syakara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Oh ralaba syakata, mari urapi kami. Kami sangat percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah memberkati kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah datang kepada kami. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan mengalir buat kami semua. Apa yang kami percaya, itu terjadi buat kami Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus mari pimpin kami. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami persiapkan hati kami. Hidup kami ini Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya raba. Oh ralaba syekerebe karalaba syandaralaba. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita berdoa, kita mohon ampun daripada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan, pelanggaran, kesalahan, dosa. Mari berdoa sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kurang percaya, minta ampun sama Tuhan.
Oh ralabasyaka, Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib buat Bapak, Ibu, dan saya. Kita menerima keselamatan anugerah yang cuma-cuma daripada Tuhan. Dia sungguh baik, amat baik. Janji-janjinya buat kita semua. Mari berdoa Bapak Ibu. Oh ralabasyaka takaralaba. Bapa di surga, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami datang, anak-anak-Mu datang ya Tuhan. Membuka hati kami. Kalau ada yang salah di hadapan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu sementara berdoa, ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Oh ralabasyaka, dosa-dosa apapun yang ada dalam hati kami. Ampuni Tuhan, kami akui semua di hadapan-Mu. Saat ini ya Tuhan. Oh ralabasyaka darabaya, kami percaya ketika kami datang mengaku di hadapan-Mu, Tuhan setia dan adil mengampuni kami. Lalu Tuhan memberkati kami, mengurapi kami. Oh ralabasyaka takaralabaya rabasyanda. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu siap masuk dalam perjamuan kudus. Dan berkat-Mu turun bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua ya siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Yang sudah menyiapkan roti dan anggur sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang sudah menyiapkan roti dan anggur, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas tangan kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau amat baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Kau sungguh amat baik. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Oh, roti dan anggur memberkati kami yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang jatuh Tuhan angkat. Biar Tuhan mengurapi kita memasuki bulan yang baru ini. Sebab hanya pengurapan yang mengajar kami
Oh, dalam pekerjaan usaha apapun yang kami lakukan, kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, pengurapan-Mu atas kami. Pengurapan yang baru. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudus. Oh, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Mari sekali lagi bilang. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini Tuhan, kami rindu berdoa membawa Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta dengan Ibu Hermin. Tuhan sertai, pimpin, pengurapan khusus buat hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu melayani. Tuhan terima kasih. Tanda-tanda mujizat menyertai hamba-Mu. Juga dengan Bapak Pendeta Weler Kawuntu, beserta dengan Ibu Molin, keluarga besar. Tuhan menyertai hamba-Mu ini dimanapun Tuhan utus hamba-Mu. Tanda-tanda ajaib menyertai kuasa hamba-Mu, pengurapan yang dahsyat buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan juga untuk hamba-Mu Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan di GB Emerald CK4 ini Tuhan sertai, pimpin kami semua masuk dalam penuaian yang besar di akhir zaman. Bapa di surga terima kasih, kami berdoa membawa anak-anak kami generasi Yeremia. Tuhan kami sangat percaya di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan yang sedang melanda anak-anak muda gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan mempersiapkan mereka untuk masuk dalam penuaian yang besar di akhir zaman, sama-sama menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bahwa akan pemerintahan bangsa kami, Pak Jokowi beserta dengan semua staf yang ada sampai kepada tingkat yang paling rendah. Tuhan sertai dengan hikmat-Mu. Terima kasih juga untuk pemimpin kami yang baru, Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk melanjutkan pemerintahan yang ada ini Tuhan. Terima kasih banyak, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia. Indonesia aman dalam perlindungan, diberkati. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih banyak. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Ini doa-doa kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Tuhan Yesus memberkati, apakah itu pengucapan syukur, persembahan umum, bahkan juga persepuluhan. Kami percaya kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur. Dan sebelum kami selesaikan ibadah online ini, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.